Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan PBL yang berjudul Review Jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gevira Fitria Zahra dengan NIM 64220475. Perkenalkan, nama saya Renta Danila, NIM 64221124. Latar belakang. Dalam pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan tata kelola manajerial yang baik. Pengetahuan dasar manajemen perlu dipahami dan diterapkan dengan baik oleh manajer sehingga akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain proses manajemen yang perlu diperhatikan, kinerja dalam sebuah perusahaan juga perlu diperhatikan karena kinerja merupakan hasil kerja dan juga penilaian atas kerja seseorang di sebuah instansi. Kompensasi karyawan merujuk kepada semua bentuk bayaran atau hadiah bagi karyawan dari pekerjaan mereka. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berupa penghasilan kepada karyawan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setiap karyawan akan memberikan kontribusi kepada perusahaan secara maksimal jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sangat memuaskan. Biaya kompensasi harus pada tingkat yang memastikan adanya efektivitas perusahaan maupun pemberian imbalan yang layak bagi seluruh karyawan untuk kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pencapaian kinerja mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Asera Tirta Posidonia Palopo. Yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah adanya keterikatan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap penilaian kinerja karyawan PT SBS Bengkulu Selatan? Yang keempat, bagaimana hubungan antara pemberian kompensasi yang memadai dan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? Yang kelima, bagaimana pengaruh peningkatan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di Rumah Sakit Umum Jampang Kulon? Tujuan dan manfaat. Tujuan laporan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara pemberian kompensasi yang memadai, kompetensi kerja, tingkat disiplin kerja, dan motivasi terhadap peningkatan kinerja karyawan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang harus digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Manfaat. Review jurnal dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, dapat memberikan perbandingan mengenai strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan mereka. Dari mereview jurnal juga dapat meningkatkan keterampilan dan praktik manajerial melalui pemahaman yang lebih baik tentang manajemen kinerja dan kompensasi, serta memperoleh bahan referensi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Review jurnal yang pertama, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis oleh Sulpiani Pandari tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Asera Tirta Posidonia Palopo, menjelaskan tentang kinerja karyawan mencerminkan perilaku karyawan di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memberikan kontribusi yang tidak bisa dihitung kuantitasnya. Misalnya gagasan pemecahan suatu persoalan, penemuan suatu barang dan jasa, dan inovasi atas mekanisme kerja yang lebih efisien terhadap tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Jurnal ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, kompensasi, dan motivasi. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi berupa tunjangan dan insentif yang diberikan perusahaan belum dirasakan adil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karyawan pada PT Asera Tirta Posidonia Palopo. Selanjutnya, review jurnal yang kedua, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi oleh
Opan Arifudin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Global atau PT GM. Menjelaskan mengenai program kompensasi atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah atau masyarakat. Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan, seperti lingkungan kerja, skill karyawan, kesehatan karyawan, kepribadian karyawan, gaya pemimpinan dari atasan ataupun manajer mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Global Media. Berdasarkan hasil penelitiannya, indikator yang paling penting adalah gaji dan yang paling rendah adalah insentif, di mana nilai rata-rata kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Artinya kompensasi yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal 3. Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi oleh Yuladri dan Osandi 2020. Judul Berpengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Menjelaskan tentang pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melaksanakan tugas keorganisasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SBS Sinar Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi yang disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kerja karyawan. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan PT SBS Sinar Bengkulu Selatan sudah dilakukan dengan baik dan disiplin kerja dalam kategori baik. Hal ini disebabkan pergantian pimpinan pada PT SBS Sinar Bengkulu Selatan sangat mempengaruhi serta aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pihak pemimpin PT SBS Sinar Bengkulu Selatan. Jurnal 4. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syara oleh Ansniwati 2002 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal ini menjelaskan tentang peningkatan kompetensi pegawai merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala. Dan hal tersebut harus dibenahi terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Dari hasil penelitian ini, kompetensi berupa fasilitas yang tersedia merupakan pegawai mampu meningkatkan semangat kerja dan merasa cukup atas tunjangan kesehatan yang diberikan selama ini. Mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai pada kantor sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kompetensi berdampak terhadap kinerja pegawai di mana tingkat keterampilan kalian melaksanakan tugas atau kerjaannya menambah tingkat kepercayaan diri seseorang dalam mengerjakan kerjanya. Jurnal 5. Jurnal Ilma Magister Manajemen oleh Alfiansa 2001. Judul Pengaruh Kompetensi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Umum Jepang Kulon. Menjelaskan tentang perasaan yang dapat terhubung dengan pekerjaan melibatkan beberapa aspek, misalnya gaji atau upah kerja yang diterima, kesempatan pengembangan karir, investasi dan karyawan lainnya, penetapan kerja, mutu pengawasan, struktur organisasi perusahaan dan jenis pekerjaan.
Salah satu yang menjadi faktor kepuasan karyawan yaitu pemimpin yang selalu motivasi karyawan dalam bekerja, karena pimpinan dapat mengarahkan dan mendorong karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga muncul rasa kepuasan dalam diri karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah kompetisi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan kepuasan kerja berpengaruh namun tidak signifikan, sehingga perubahan dalam kepuasan kerja tidak akan terdampak terhadap kerja karyawan. Kesimpulan, berdasarkan hasil review dari kelima jurnal di atas, dapat disimpulkan dalam mengelola perusahaan diperlukan manajerial yang baik dan kinerja perusahaan yang harus diperhatikan. Kompetisi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, terdapat faktor lain yang berpengaruh seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, skill karyawan, kesehatan karyawan, dan gaya kepemimpinan dari atas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.